Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulis Ujianti dari kelas PAIG semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS metodologi studi Islam. Berikut penjelasannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa Anda perlu mempelajari metodologi studi Islam? Jawabannya, karena kita akan mendapatkan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Hal ini didasari atas adanya pujian paradoksal terhadap dunia Islam. Pertanyaan yang kedua, perbedaan al-bashar, al-insan, dan an-nas, dan jelaskan maknanya. Yang pertama, al-bashar, artinya manusia yang sekedar ada, yang berarti manusia biasa, tidak memiliki kesaktian apapun, ia cenderung diam dan menerima apa adanya. Kehadiran tidak membawa angin perubahan apapun, sebab tidak mampu membawa manfaat bagi orang lain, keberadaannya tidak berefek. Yang kedua, al-insan, artinya manusia, namun hakikatnya berbeda. Insan adalah makhluk yang menjadi, yang selalu berproses, berarti insan adalah menjadi, bukan sekedar ada. Keberadaannya akan membawa manfaat bagi orang lain. Proses bergerak, maju, mencari kesempurnaan, dan merindukan keadilan. An-nas, kata ini merujuk pada arti manusia secara luas, bukan sekedar individu. Dalam konteks sosiologis, kata ini berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Karena itu, kata bashar dan insan adalah kata yang merujuk pada An-nas. Tuhan menyebut dirinya sebagai Robbi An-nas, yang mengatur manusia. Robbi al-bashar atau al-insan. Mengapa? Sebab ini lebih bersifat general dan tidak memihak bagi pegiat gerakan sosial. Kata ini diletakkan sebagai faktor utama dalam transformasi perubahan sosial dan sering disandingkan dengan kata ummah yang berarti bangsa atau masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa hanya manusia yang mendapat predikat khalifatullah? Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, memiliki akal pikiran, memiliki kekuatan, sehingga manusia meraih predikat khalifatullah fil ardi, pemimpin di bumi. Pertanyaan yang keempat, sudut pandang tentang agama dari hasil kebudayaan atau sebaliknya. Mengenai agama dan budaya, secara umum dapat dikatakan bahwa agama bersumber dari Allah, sedangkan budaya bersumber dari manusia. Agama adalah karya Allah, sedangkan budaya adalah karya manusia. Dengan demikian, agama bukan bagian dari budaya, dan budaya pun bukan bagian dari agama. Ini tidak berarti bahwa keduanya yang terpisah sama sekali, melainkan saling berhubungan satu sama lain. Melalui agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, Allah Sang Pencipta menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai hakikat Allah, manusia, alam semesta, dan hakikat kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Ajaran-ajaran Allah yang disebut agama itu mewarnai corak budaya yang dihasilkan oleh manusia yang memeluknya. Pertanyaan yang kelima, pengertian akulturasi dan asimilasi. Sebutkan contohnya. Akulturasi dalam terjadinya proses tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya, tetap berpegang teguh akan kebudayaan lokal. Artinya, kebudayaan asing yang diterima oleh masyarakat secara sadar. Contohnya, Menara Masjid Qudus merupakan akulturasi kebudayaan Islam dengan Hindu. Ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai masjid, namun bangunannya menyerupai bangunan pura para agama Hindu. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan asimilasi meninggalkan kebudayaan aslinya yang terbangun sejak lama. Artinya, proses bersatunya kebudayaan saling mempengaruhi sehingga menimbulkan kebudayaan baru. Contohnya, masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Warga etnis Tionghoa
ini akhirnya mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, sedangkan bahasa sendiri secara masif tidak digunakan. Tentu hal ini tergolong dalam bentuk dari asimilasi. Pertanyaan yang keenam, teks, konteks, dan kontekstualisasi beserta contohnya. Yang pertama, teks diartikan juga sebagai sebuah naskah tertulis dalam dokumen-dokumen. Contohnya, kutipan dari kitab suci berupa ajaran dan atau ulasan. Sedangkan konteks dalam kajian Al-Quran yang berkaitan dengan pembentukan teks Al-Quran. Contohnya, bagian suatu uraian yang mendukung kejelasan makna. Yang ketiga, kontekstualisasi adalah menjalin atau menyatukan teks dan konteks dengan keseluruhan. Contohnya, penggabungan ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan. Pertanyaan yang ketujuh, radikalisme di Indonesia saat ini. Paham radikalisme dinilai masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Karena itulah, di dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo akan memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan Pancasila. Semua dilakukan agar muncul penguatan Pancasila di tengah masyarakat. Pertanyaan yang ke-8, isu HAM, gender, dan pluralisme. Isu HAM di Indonesia yang disorot HRW adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak perempuan dan anak perempuan, Papua, orientasi seksual dan identitas gender, hak-hak difabel, hak-hak lingkungan, hak-hak masyarakat adat, sikap termasuk negara pelanggar HAM. Sehingga kita harus selalu menjunjung tinggi keadilan. Timbul kesenjangan sosial yang mengerikan. Dalam kondisi seperti ini, wanita pastilah yang paling terdampak. Kendala utama dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender ialah faktor budaya. Saat ini, masyarakat kita masih memegang teguh nilai-nilai budaya patriarkat yang tidak kondusif untuk membangun perdamaian dan demonstrasi. Sehingga kita, sebagai para wanita, harus lebih berani dan lebih ingin berperan. Konsep pluralisme salah satunya diterapkan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Oleh sebab itu, pluralisme diterapkan agar masyarakat saling menghargai satu sama lain dan untuk meminimalisir terjadinya konflik di dalam masyarakat. Etnis, suku, dan ras yang ada di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak ada pembedaan. Contohnya, masyarakat Jawa menganut sistem patrilineal dan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Tidak ada perbedaan dari kedua sistem tersebut. Masing-masing masyarakat saling menghargai kedua sistem tersebut, maka inti dan dasar pluralisme adalah kesediaan rakyat Indonesia untuk hidup bersama.